Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Senang kembali bisa berjumpa dengan saudara dalam program Getsemani Bertumbuh. Puji Tuhan, apa kabar saudara terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin sering menyaksikan program Getsemani Bertumbuh ini. Saya percaya, saya berdoa kita dalam keadaan sehat. Kalaupun kita hari ini dalam keadaan sakit, percayalah doa kami, doa saya supaya kita boleh mengalami Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti semula. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, sering kali kita mengikut Tuhan tidak ada kemajuan, tidak bertumbuh. Kenapa? Karena kita masih ada menyimpan satu atau hal-hal yang tidak kita bereskan di hadapan Tuhan. Saudara, apabila kita percaya kepada Tuhan dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mungkin tanda kita bahwa telah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita dibaptis, atau bahkan kita mengalami hal-hal yang luar biasa, atau menerima baptisan Roh Kudus atau dari Tuhan, tidak otomatis saudara kasih Tuhan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk kita atau kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu lepas seperti itu saja. Tetapi saudara, itu akan selalu datang dan itu tidak otomatis kita lepaskan. Akan tetapi hal itu akan datang terus mengintai kita atau menggoda kita. Apabila mungkin kita dulu punya masa lalu atau punya kebiasaan yang buruk yang tidak disukai Tuhan, itu akan datang juga pada saat kita menerima Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di dalam Kolose dikatakan di dalam Kolose yang pasalnya yang ketiga, saudara kasih Tuhan, ayatnya yang kelima dikatakan, di sana dikatakan seperti ini, saudara kasih Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara kasih Tuhan, hal ini terjadi pada saat kita belum mengenal Tuhan. Itu pasti ada, tidak mungkin tidak. Tidak ada orang langsung terlahir baik, tidak pernah melakukan kejahatan. Kejahatan di sini bukan berarti saudara harus membunuh ya. Saudara harus atau kejahatan-kejahatan yang kita lihat di televisi, seorang kriminal, bukan. Tetapi saat saudara dikatakan kejahatan di sini yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara kasih Tuhan, ini tidak langsung bisa lepas dari kita pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka saudara kasih Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah melepaskan nafsu jahat, saudara. Kita harus membuang nafsu jahat. Apa sih itu nafsu jahat, saudara? Saudara kasih Tuhan, dalam kata aslinya, nafsu di sana memakai kata dalam bahasa aslinya, yaitu memakai kata epitumia. Epitumia artinya keinginan, ya. Keinginan, kerinduan, ya.
Jadi dalam bahasa aslinya yaitu keinginan atau kerinduan. Nah, sedangkan kata jahat di sana sudah kasam Tuhan pakai kata kakos yang artinya jahat, yaitu di dalam diri kita hal yang buruk. Nah, saudara kasam Tuhan, walaupun kita dalam Tuhan, kita sudah melayani, kita sudah mungkin mendapatkan bahasa roh, kita sudah menerima Tuhan, bukan mengalami Tuhan. Tetapi saudara kasam Tuhan, yang namanya nafsu jahat dalam diri kita itu tidak langsung begitu saja hilang. Karena dikatakan di sini dalam Kolose 3 ayat 5 bahwa Allah sangat murka terhadap hal-hal yang masih ada, nafsu jahat yang masih ada dalam diri kita. Maka saudara kasam Tuhan, kita perlu menyingkirkan ini. Kita perlu membereskan ini supaya hidup kita punya kemajuan di dalam Tuhan. Karena Tuhan maunya kita ini bertumbuh, tidak terus seperti kanak-kanak. Maka saudara kasam Tuhan, selama kita tidak membereskan itu, hal itu akan terus membuat kita, membelenggu kita. Bahkan kita nanti menjadi batu sandungan bagi orang lain. Maka saudara kasam Tuhan, banyak sekali sekarang kita melihat anak-anak Tuhan, walaupun mereka mungkin sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, sudah melayani Tuhan, bahkan sudah banyak pelayanan, pengkhotbah ataupun pemain musik ataupun jemaat kita atau apapun bagian kita. Banyak sekali, ya mungkin termasuk saya, harus membereskan ini. Maka kita melihat saudara kasam Tuhan, banyak orang, dan mungkin saya juga harus membereskan ini, sehingga menjadi tidak enak dilihat mata. Banyak orang menjadi pesimis terhadap kekristenan. Kenapa? Karena kelakuan kita. Karena kita tidak mau membereskan nafsu jahat dalam diri kita. Kita melayani, kita tetap di gereja, kita tiap minggu ibadah tengah minggu, doa pagi, ikut PA wanita dan PA segala macam. Kita ikuti semua program itu, tetapi kita tidak pernah ada niat dalam diri kita untuk membereskan nafsu jahat yang ada dalam diri kita. Saudara kasam Tuhan, pada saat kita percaya kepada Tuhan, otomatis tidak mungkin langsung emosi kita langsung lepas seperti itu saja. Seperti saya, saudara kasam Tuhan, kalau saya di jalan sedikit disalib orang, atau sedikit saya tidak menyukai gaya orang menyetir, seperti rasanya pengen menyalip, gak terima. Saudara kasam Tuhan, ini akan selalu datang. Setiap saya nyetir pasti ada aja orang yang melakukan itu. Sekarang tergantung saya, apakah saya tetap memelihara nafsu jahat saya untuk menyerang dia, yang nantinya akan mungkin berbuntut panjang, akan berantem, akan gontok-gontokan. Saudara bayangkan kalau itu terjadi dan ada orang yang merekam. Sekarang ini setiap saat ada orang bisa merekam kita. Ada kejadian-kejadian yang ada bisa orang merekam. Saudara bisa melihat, bisa nanti viral gitu kan. Saudara melihat saya di sana. Apa yang terjadi? Nanti saudara akan mengatakan, ngapain sih pendeta hanya ngomong doang gitu. Sama halnya dengan saudara juga. Saudara bisa menuntut saya seperti itu, tetapi saudara juga yang sering percaya kepada sudah melayani Tuhan, bahkan sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, ibadah, mungkin saudara tidak pelayanan tapi ibadah rajin ke gereja dan bahkan ikut doa rajin, tetapi kita tidak pernah mempersoalkan nafsu jahat kita. Kita semua pasti punya itu, saudara kasam Tuhan. Kalau saya mungkin dalam hal emosi saya, ada mungkin di sini saudara yang kecanduan dengan hal-hal yang lain yang tidak menyukai hati Tuhan. Saudara
selama saudara tidak membereskan itu menjadi kemurkaan dalam Tuhan. Dan saya juga masuk dalam hal itu. Mari kita sama-sama saudara untuk bisa mengubah, bisa memperlakukan, mengubah, mematikan nafsu jahat dalam diri kita. Karena Allah, tadi dikatakan Allah tidak suka, tidak senang terhadap hal-hal yang kita lakukan tadi saudara. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita masih mau tetap di dalam Tuhan, kita harus membereskan. Kalau tidak, kita akan menjadi batu sandungan bagi anak kita, bagi keluarga kita, bagi suami kita, bagi istri kita, bahkan bagi keluarga kita yang lain. Kita akan menjadi batu sandungan di sana, tidak jadi berkat selama kita tidak mau membereskan nafsu jahat itu. Itu jahat saudara, dan tidak ada gunanya. Kalau kita nangis-nangis, teriak-teriak di hadapan Tuhan, kalau kita di gereja mungkin kita nangis-nangis, bahkan kita seperti tidak ada orang di samping kita karena menikmati hadirat Tuhan. Tetapi kalau kita tidak membereskan nafsu jahat dalam diri kita itu, keinginan-keinginan duniawi itu, atau masa lalu kita itu, yang tidak menyukai Tuhan, kita pasti akan menjadi batu sandungan saudara bagi orang lain, bagi sesama kita. Maka saudara kasih Tuhan, akan banyak orang berkata kepada kita, percuma ke gereja, tetapi kelakuan tetap. Kenapa? Karena kita tidak pernah membereskan. Pasti kita tahu apa menjadi kelemahan kita. Kita tahu apa yang menjadi nafsu jahat kita dalam diri kita. Ada orang kalau nggak suka ngomongin orang, rasanya kurang Abdul gitu. Pokoknya ngomongin orang dulu lah. Kalau ketemu si Anu, ngomongin orang. Dan itu pasti sudah terjadi, sudah ada sebelum kita kenal Tuhan. Maka ada istilah, pada saat orang dibaptis, mungkin mulutnya gak kena, makanya tetap melocos terus ngomongin orang. Kalau ada orang salah, seolah-olah kita yang menjadi yang benar, bahwa orang itu salah. Padahal semua kita ini saudara kasih Tuhan terbuka bahwa kita punya salah, punya masa lalu. Tidak ada orang yang sempurna saudara, tapi kita mau menuju kesempurnaan. Maka kita harus membereskan, kita harus menyelipkannya. Tidak otomatis saudara itu akan hilang, tidak langsung kita itu hilang dari kita, tidak. Tetapi itu akan terus datang menghantui kita. Tetapi kalau kita sudah lama bisa terbiasa, nanti terus kita menyangkalinya, enggak, maka kita akan melihat, kita akan menjadi bisa kuat, kita menjadi sudah nyaman seperti pesawat. Kalau sudah di atas ketinggian dia tidak akan, jarang sekali dia goyang, kecuali dia sudah safe di atas itu ya, kecuali ada hal-hal lain ya. Tapi saudara kasih Tuhan, saya pernah mendengarkan ada seorang teman yang pernah bekerja di pesawat gitu. Dia bilang pesawat itu sebenarnya yang menakutkan pada saat dia take off dan landing, tapi pada saat dia di atas itu sudah menjadi posisi yang nyaman. Maka saudara kasih Tuhan, kita ini untuk menyelipkan nafsu-nafsu jahat kita ini awal-awal saja. Pertama-tama kita mulai belajar menyelipkannya. Tetapi kalau setelah itu kita mulai, kalau kita sudah sering menyelipkannya, sudah terbiasa, itu tidak akan menjadi masalah bagi kita. Datang pun kita sudah bisa kontrol, sehingga saudara kasih Tuhan, orang melihat kita menjadi indah, orang melihat kita menjadi baik, orang melihat kita seperti melihat ada Kristus dalam diri kita.
Tetapi kalau kita tidak mau berurusan dengan nafsu-nafsu yang jahat itu, maka saudara kasih Tuhan, itu akan menjadi masalah bagi kita. Mari kita berubah, termasuk saya, saudara kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama berubah. Saya tahu ini tidak gampang, saya tahu ini tidak mudah, tetapi saya percaya kita bisa. Karena apa? Karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Roh Kudus yang mendorong kita menjadi kuat, menjadi bisa menjalani semua apa yang Tuhan katakan. Dengan pertolongan Roh Kudus, maka Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi ke rumah Bapakku supaya Dia mengiringkan Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita, yang menjadi penuntun bagi kita. Maka Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita bisa mengampuni orang lain. Kenapa? Karena Roh Kudus. Ada orang yang tidak bisa mengampuni orang lain. Ada orang yang susah mengampuni. Walaupun dia gereja, tetapi tetap dendam, tetap marah dipelihara. Amarah dipelihara. Maka saudara kasih Tuhan, ini perlu kita bereskan. Nah, caranya kita harus buang, salibkan itu, supaya tidak menjadi batu sandungan. Tetapi kalau kita bisa mengampuni, kita bisa memberi, kita bisa menolong sesama. Saya tahu mungkin dulu kita orang-orang yang cuek, tetapi pada saat dengan Tuhan kita belajar untuk memberi, kita belajar untuk menolong sesama kita, karena itu adalah yang disukai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, saudara terkasih dalam Tuhan. Sampai bertemu kembali di program Getsemani Bertumbuh. Salam sehat saudara. Doa saya kita semua dalam keadaan sehat. Kalau saudara semua dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang menolong saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali. Shalom saudara kasih Tuhan.